Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meisya Ramana Putri akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Jadi entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba adalah akuntansi sektor publik dan orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah seperti entitas yang bentuk yayasan dan pemerintahan daerah, sekolah, Pemda, rumah sakit, universitas. Namun harus teliti dengan contoh rumah sakitnya. Yang perseroan adalah private sektor karena berorientasi mencari laba. BUMN dan juga BUMD bukan public sector karena berorientasi terhadap laba. Berikut merupakan reformasi akuntansi pemerintahan mulai dari 2003 sampai dengan sekarang. Lalu standar dari akuntansi pemerintah adalah pedoman pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan, serta SAP ini hanya digunakan untuk laporan keuangan pusat dan juga daerah saja, serta entitas sektor lain masih bergantung pada PSAK dan menyusunnya berdasarkan ISAK 35 yaitu penjelasan dari PSAK 1 khusus untuk entitas publik. Lalu juga ada SAP dan juga PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Dan bisa dilihat pada lampiran-lampiran terlampir. Lalu standar akuntansi pemerintah dapat dilihat pada lampiran 1, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang berisi ada 13 poin yang dapat dilihat dalam lampiran tersebut. Yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah, PSAP 01 penyajian laporan keuangan, dan lain-lain. Tujuan dari laporan keuangan antara lain adalah yang pertama menyediakan informasi apakah penerimaan periode berjalan cukup lancar, lalu menyediakan informasi apakah memperoleh sumber dana telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Berikut adalah peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama adalah akuntabilitas, lalu manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Akuntansi pemerintah, yang pertama adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian yang dimulai dari pengumpulan dan pencatatannya sesuai dengan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah adalah sesuai dengan SAP yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu kerangka konseptualnya yaitu adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan dari SAP. SAP sendiri merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan tersebut. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Berikut adalah 8 prinsip dari akuntansi dan laporan keuangan yang dapat dilihat dalam slide berikut. Nah, berikut adalah karakteristik dari kualitas laporan keuangan. Yang lain adalah relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan. Lalu ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang mencatat laporan perundangan-undangan wajib melapor pada pertanggungjawabannya. Lalu ada pengguna dan kebutuhan informasi. Yang lain adalah yang pertama masyarakat, lalu ada wakil rakyat, lalu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses-proses investasi dan peminjaman, dan terakhir ada pemerintah. Berikut adalah hasil akhir dari contoh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut adalah lanjutannya, bisa dilihat dalam laporan-laporan tersebut. Berikut adalah contoh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilihat data-datanya pada halaman tersebut ya. Lalu berikut adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, dapat dilihat mulai dari urutan, uraian, catatan, saldo per 31 Desember 2021 dan 2020, serta hasil akhirnya. Nah, berikut adalah laporan dari operasional, dapat dilihat ada 3 laporan yang merupakan dari laporan operasional pertama, laporan operasional kedua, dan yang terakhir adalah lanjutannya. Berikut adalah lanjutan dari laporan operasional. Berikut adalah rekapitulasinya, dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, berikut adalah laporan dari realisasi anggaran pendapatan dan juga belanja daerah. Dapat dilihat, yaitu per 31 Desember 2021 dan 2020. Lalu berikut adalah yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dapat dilihat laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020. Lalu adalah laporan neraca yang diambil per tahun 2021 dan per tahun 2020. Lalu berikut adalah hasil dari laporan neraca yang sudah dibuat, hasil akhirnya dan jumlah hasil akhirnya.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi akuntansi sektor publik. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.